Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nian Anisan, Stambuk L1A1 19017, kelas A, jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga epidemiologi, peran agen, host, dan environment. Agen merupakan semua unsur atau elemen hidup maupun tidak hidup yang kehadirannya atau ketidakhadirannya bila diikuti dengan kontak efektif dengan pejamu atau host yang rentan dalam keadaan yang memungkinkan akan menjadi stimuli untuk menyebabkan terjadinya proses penyakit. Karakteristik agen yaitu 1. Efektivitas, yaitu kemampuan agen untuk menyebabkan infeksi di dalam pejamu yang rentan. Yang kedua, patogenitas, yaitu kemampuan agen menimbulkan penyakit di dalam pejamu. 3. Virulensi, yaitu ukuran keganasan atau derajat kerusakan yang ditimbulkan bibit penyakit. 4. Antigenicity, yaitu kemampuan agen merangsang mekanisme pertahanan tubuh pejamu. Klasifikasi agen terdapat 5 bagian. Yang pertama biologis, kedua kimia, 3 nutrisi, 4 mekanik, dan 5 fisik. Agen biologis yaitu virus uniseluler, misalnya influenza, HIV, hepatitis, dan lain-lain. Yang kedua, bakteri atau bakteri uniseluler berkembang biak di dalam dan di luar tubuh. Yang ketiga, jamur, yaitu berspora dengan reservoir tanah. Keempat, rickettsia, yaitu ukuran antara virus dan bakteri. Kelima, protozoa. 6, metazoa atau multiseluler. Agen kimia. Agen kimia terdapat 6 bagian. Yang pertama, pestisida, kedua, food additives, ketiga, obat-obatan, 4, limbah industri, 5, insulin, dan keenam, ureum. Agen nutrisi terdapat 6 bagian, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Agen mekanik yaitu kecelakaan jalan raya. Agen fisik terdapat 5 bagian. Yang pertama, suhu radiasi, trauma mekanis, tekanan udara, kelembapan udara, dan bising. Lanjut, faktor lingkungan atau environment adalah segala sesuatu yang mengelilingi dan juga kondisi di luar manusia atau hewan yang menyebabkan atau memungkinkan penularan penyakit. Merupakan faktor ekstrinsik yang cukup penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi antara pejamu dengan unsur penyebab dalam proses terjadinya penyakit. Secara garis besar dapat dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, lingkungan fisik adalah keadaan fisik sekitar manusia yang berpengaruh terhadap manusia baik secara langsung maupun terhadap lingkungan biologis dan lingkungan sosial manusia. Lingkungan fisik ini ada yang terbentuk secara alamiah maupun yang timbul akibat perbuatan manusia sendiri. Yang kedua, lingkungan sosial merupakan semua bentuk kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, sistem organisasi, serta institusi peraturan yang berlaku bagi setiap individu yang membentuk masyarakat tersebut. Yang ketiga, lingkungan biologis adalah merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekitar manusia, yaitu flora dan fauna, dan memegang peranan penting dalam interaksi antara manusia atau pejamu dengan unsur penyebab atau agen. Berbagai mikroorganisme yang patogen maupun yang non-patogen, berbagai binatang dan tumbuhan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.
baik sebagai sumber kehidupan, bahan makanan, obat-obatan maupun sebagai reservoir, sumber penyakit atau pejamu antara fauna sekitar manusia, berfungsi sebagai vektor penyakit tertentu. Penyakit yang disebabkan parasit terutama cacing pada hewan di peternakan merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi peternak. Pola pemberian pakan, faktor-faktor lingkungan yaitu atau suhu, kelembapan dan curah hujan, serta sanitasi kandang yang kurang baik dapat mempengaruhi berkembangnya parasit khususnya cacing saluran pencernaan pada hewan ternak. Kehadiran cacing dalam saluran pencernaan dapat menyebabkan kerusakan mukosa usus yang dapat menurunkan efisiensi penyerapan makanan. Sebagian besar peternak rakyat sapi merah tidak terlalu memperhatikan riwayat kesehatan ternak, terutama pada ternak yang terkena cacingan. Sapi perah yang terinfestasi cacing disebabkan karena lingkungan kandang yang kotor, lembab, dan adanya genangan air pada selokan di sekitar kandang. Hal ini menyebabkan larva cacing infektif berkembang menjadi metaserkaria, kemudian mengontaminasi pakan dan air minum yang dikonsumsi oleh sapi perah. Waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan telur menjadi larva infektif tergantung kondisi lingkungan. Apabila kondisi kelembapan tinggi dan temperatur hangat, maka perkembangannya membutuhkan sekitar 7-10 hari. Penyebab lain tingginya prevalensi cacing saluran pencernaan karena sapi dewasa tidak pernah diberikan obat cacing untuk memberantas infeksitas yang lebih serius. Manajemen pengobatan ternak harus diperhatikan untuk mencegah investasi cacing saluran pencernaan yang dapat merugikan peternak dari segi ekonomi. Pengobatan dan antisipasi yang harus dilakukan dengan cara memberikan antelmintik secara berkala setiap 3 bulan sekali untuk mengurangi perkembangbiakan cacing. Sekian dari saya, mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.